Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menjadi kabar baik pada minggu hari ini, minggu reminiscere, itu terambil dari kitab Mazmur pasal 27, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Di dalam terang tema minggu kita hari ini, menyaksikan kemurahan Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita semua. Inilah yang dituliskan di sana. Dari Daud. Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhanlah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, semua lawanku dan musuhku itu, merekalah yang tersandung dan jatuh. Sekalipun pasukan tentara berkemah mengepung aku, hatiku tidak akan takut. Sekalipun perang meletus melawan aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan: tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia akan melindungi aku dalam pondok-Nya pada hari malapetaka. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya dan mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang aku menegakkan kepalaku menghadapi musuh-musuh yang mengepung aku. Dalam kemahnya aku hendak mempersembahkan persembahan korban dengan sorak-sorai. Aku hendak menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kalau kita perhatikan topik minggu kita hari ini, menyaksikan kemurahan Tuhan. Saya pikir sebelum kita lebih dalam membahas tentang menyaksikan kemurahan Tuhan, mari kita buka dulu sama-sama Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Saya pikir semua yang mau kita bahas nanti ada di sini. Bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam hatimu itulah terpancar kehidupan. Minggu lalu saya pikir kita semua gereja ya. Saya tidak perlu tanya siapa yang tidak gereja di sini kan. Ya kalau ada yang mengingat
tentang khotbah minggu lalu itu berbicara tentang iman yang timbul dari pendengaran. Iman yang timbul dari pendengaran. Tetapi hari ini kita mau membahas iman timbul juga dari mata kita yang melihat. Telinga, mata, apa lagi ya, indera, lidah, hidung. Saya pikir itu adalah anggota tubuh kita yang disebut dengan indera. Tapi pertanyaannya ialah, apakah kita memang betul-betul telah menggunakan indera yang ada pada tubuh kita ini dengan baik? Karena kita boleh buka dulu juga lagi. Itu ada di Ibrani 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat 14. Panca indera yang terlatih. Ya, kita boleh merenungkan ini. Apakah saya sudah punya mata yang terlatih, lidah yang terlatih, telinga yang terlatih? Di dalam Ibrani 5 ayat 14 apa dikatakan? Bahwa mempunyai panca indera yang terlatih, apa tandanya? Ketika dia mampu membedakan yang baik dari yang jahat. Itu panca indera yang terlatih. Apakah telinga kita sudah mampu membedakan antara yang baik dengan yang jahat? Termasuk apakah mata kita ini juga sudah mampu membedakan antara yang baik dengan yang jahat? Termasuk lidah ini juga. Karena itu tanda orang yang memiliki panca indera yang terlatih. Ya. Dan saat ini kita mau membahas tentang mata. Karena kita kalau melihat itu dengan pakai mata. Apakah kita sudah mempunyai mata yang terlatih untuk melihat segala yang terjadi di dalam kehidupan ini? Dan mampukah kita membedakan mana yang baik dari antara yang jahat itu dengan mata ini? Karena Tuhan Yesus juga pernah katakan, begini. Mata itu adalah pelita tubuh. Kalau terang matamu, maka teranglah tubuhmu. Tetapi kalau gelap matamu, maka gelaplah tubuhmu. Dan betapa gelapnya hidupmu ketika matamu itu gelap dan tubuhmu gelap. Ya. Oleh karena itu, perhatikan bagaimana menggunakan mata. Karena cara kita melihat akan sangat menentukan bagaimana cara kita bersikap. Cara kita melihat sesuatu itu akan sangat menentukan bagaimana kita bertindak terhadap sesuatu itu, merespon apa yang terjadi. Kalau mata ini baik, mau sesuatu yang jahat pun, sesuatu yang buruk pun, sesuatu yang gelap pun, sesuatu yang buntu pun, kalau mata ini terang, mata ini baik, semuanya baik. Tetapi kalau mata ini gelap, mata ini jahat, mau yang baik pun terjadi akan tetap gelap. Makanya Tuhan Yesus juga pernah katakan begini nih. Mereka punya mata tapi buta. Mereka punya telinga tetapi tuli, tidak bisa mendengar. Karena apa? Karena hatinya. Hatinya membuat matanya bebal. Hatinya membuat telinganya bebal. Hatinya itu membuat lidahnya juga bebal. Itu sebabnya jaga hati dari segala kewaspadaan. Karena apa yang kita lihat itu tergantung bagaimana hati kita juga. Makanya berkali-kali Tuhan Yesus berkhotbah. Coba dulu kita lihat. Dia selalu berkhotbah. Dia selalu menyampaikan kabar baik.
dan selalu membuat perbuatan-perbuatan yang baik. Perkataannya baik, ajarannya baik, khotbahnya baik, perbuatannya baik. Tetapi apakah semua orang bisa menerima perbuatan baik Tuhan Yesus itu? Bisakah semua orang menerima ajaran Tuhan Yesus yang baik itu? Oh enggak. Tidak. Karena apa? Termasuk orang-orang Farisi, termasuk para ahli-ahli Taurat, termasuk para imam-imam Yahudi itu. Mau yang baik pun Yesus lakukan, mau yang baik pun Yesus ajarkan, tetapi karena hatinya bebal, tidak mampu melihat yang baik yang Tuhan Yesus kerjakan, tidak mampu mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Itu dia. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah punya cukup mata yang baik? Iya kan? Itu baru terjadi tuh di Sedempuan itu ya. Iya kan? Ini kita semua sudah tahu lah dari berita sosial media banjir yang terjadi di Padang Sidempuan kan. Wah, bencana alam, tanah longsor. Iya kan? Tidak hanya di Padang Sidempuan, beberapa waktu yang lalu juga di daerah Sumatera sana, kampung halaman kita itu juga. Ya mungkin entah karena perbuatan ulah illegal lodging lah itu atau bagaimana menguntungkan satu perusahaan tertentu yang nggak perlu disebut di sini kan. Tetapi yang pasti terjadi dampak yang luar biasa, perusakan alam itu dan terjadi bencana alam. Coba bayangkan kita yang menyaksikan itu melalui sosial media. Kita yang menyaksikan itu melalui media massa, melalui berita yang ada di televisi. Dan bandingkan apa yang kita lihat itu dengan mereka rasakan. Mungkin kita akan melihat, oh ini ngerinya ya, aduh mak agak yang ngerinya. Mungkin kita begitu. Kita mungkin melihatnya dan merespon ngeri, ngeri, aduh, melihat banjir yang besar begitu. Tetapi bisakah kita juga melihat seperti yang dialami oleh orang-orang di sana itu? Mungkin mereka kata, ngabe Tuhan, mati na mau Tuhan. Mungkin begitu. Udah pasrah, sudah rela. Petaka datang, bencana datang. Mungkin kita hanya bisa mengatakan, kasihan ya orang-orang di sana yang sudah mengalami itu karena melihat bencana dan malapetaka ini sudah mengancam hidupnya. Tuhan, aku siaplah. Nggak ada dia Tuhan. Ya. Ada banyak hal-hal yang mengerikan yang kita saksikan di sini dalam kehidupan ini. Peranglah, terorlah, penyakitlah. Dan itu juga yang dialami oleh Daud sebagai penulis Mazmur ini. Dari Daud. Penulis Mazmur ini adalah Daud. Dan dia punya persoalan sangat berat dalam hidupnya. Apa persoalannya? Bahwa dia berhadapan dengan musuh. Beri kamu juga labu muna, musuh muna dia. Bilang aja, kita teman bro kan gini. Daud punya musuh. Dan itu yang menjadi persoalan dia di sini. Dan dia katakan, mereka menyerang aku. Lihat kedua kan. Mereka menyerang aku. Bahkan mereka merencanakan untuk memakan dagingku. Yang mau dikatakan ini, mereka mau membinasakan aku. Mereka merencanakan, merancang suatu celaka kepadaku supaya aku binasa, memakan dagingku. Semua lawanku dan musuhku. Bahkan di ayat ketiga dikatakan, sepasukan tentara berkemah mengepung aku. Seperti yang mereka sudah mengepung aku, tidak ada lagi jalan keluar yang kulihat. Semuanya buntu, gelap ini, gelap. Tetapi bagaimana Daud melihat itu? Dikepung. Musuh sudah berkemah. Musuh dan lawanku sudah merencanakan, rancangkan yang jahat kepadaku. Mereka sudah mempersiapkan petaka. Sama seperti bencana alam itu. Sama seperti penyakit itu. Sama seperti peperangan itu. Bagaimana kita melihat itu semua? Apakah saya sudah cukup mempunyai mata yang terlatih untuk melihat di dalam terang segala yang tidak baik itu?
Mampukah kita melihat mata kita ini tetap baik melihat hal-hal yang tidak baik itu? Karena kalau gelap matamu melihat yang tidak baik itu, gelap semuanya. Tetapi kalau baik matamu melihat hal yang tidak baik itu, semuanya akan baik. Ya. Karena dari cara kita melihat itu akan sangat menentukan bagaimana kita bersikap. Kalau Daud, dia punya mata yang baik. Musuh sudah mengepung aku, lawan-lawanku sudah merencanakan, mempersiapkan suatu rencana untuk membinasakan aku. Mereka sudah merekayasa, mendesain bagaimana caranya untuk menjebak, mencelakakan aku. Tetapi bagaimana Daud melihat itu? Aku tidak takut. Aku tidak gentar. Itu Daud katakan. Karena apa? Karena terang ada pada mataku di ayat 1. Dan kedua, karena Tuhan adalah benteng kekuatanku. Saya pikir itu juga yang perlu kita miliki, saudara, dan menjadi perenungan bagi kita. Melatih mata ini untuk melihat segala sesuatu perkara apapun yang terjadi dalam hidup ini dengan mata yang terang, dengan mata yang baik. Dan lihat bagaimana Daud, keyakinan dan keteguhan imannya itulah yang perlu kita miliki juga. Dia percaya mau sehebat apapun musuhku, sehebat apapun lawanku, aku tidak takut, aku tidak gentar. Bahkan di ayat ke-6 apa dikatakan? Aku angkat kepalaku dan aku hadapi musuh-musuhku. Aku angkat kepalaku. Upadirga. Karena kalau orang yang menunduk kepalanya begini, tunduk, itu tanda orang yang kalah. Itu tanda orang yang lemah. Iya kan? Kita mungkin masih ingat lah bagaimana kalau orang dimarahi lah kan. Kalau orang dimarahi, itu tanda orang yang lemah. Itu tanda orang yang takut. Tapi kalau orang yang berani, badirga di ulutku, aku akan hadapin itu. Karena aku percaya Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah bentengku. Aku tidak takut, aku tidak gentar. Tuhan akan menolongku, menyelamatkanku, dan membebaskanku. Amin. Mau menghadapi ruang operasi pun juga enggak usah takut tamangnya. Tak pula mebirem. Kalau kata dokter juga ini harus operasi ini. Ini harus pasang ring ini. Atau tadi ada berita duka cita ada jemaat yang sakit dan meninggal ini. Hadapi itu, hadapi duka cita itu, hadapi setiap pergumulan itu dengan kekuatan Tuhan. Jangan takut dan gentar. Tuhan adalah penolongku, Dia akan menyelamatkanku. Karena aku melihat apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, setiap persoalan itu aku melihat di dalam terang mata Tuhan, sehingga semuanya baik-baik saja. Tuhan baik, dan yang menjadi kerinduan Dia untuk membalas kebaikan Tuhan itu hanya satu yang kuminta. Dan itu pun kalau Tuhan perkenankan, di ayat yang keempat itu, aku ingin tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku. Aku ingin mendapatkan tempat di sana. Kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan juga berkenan, berikanlah aku tempat di rumah-Mu Tuhan. Kenapa? Ada apa rupanya di rumah Tuhan itu? Atau sama seperti halnya di gereja ini. Seumur hidupku, sepanjang hayatku, sampai aku mengakhiri nafas kehidupanku, aku mau di rumah-Mu. Kenapa? Karena kalau menurut Daud, di sanalah aku merasa aman, di sanalah aku mengalami ketentraman, aku damai, aku baik-baik saja, dan aku merasa sepertinya damai sejahtera. Kenapa rupanya kok bisa seperti itu? Ada apa di rumah Tuhan itu? Apa karena ada pemusik di sana?
Apa karena ada penyanyi? Apa karena dia terasa terhibur? Oh, karena di sana ada pemain musik yang bernyanyi-nyanyi, bersorak-sorai. Oh, itu bersorak-sorai, bertopak-topak, bernyanyi-nyanyi terus bergembira. Aku merasa terhibur walaupun ada persoalan. Aku terhibur di rumah Tuhan itu aku terhibur. Apakah sebatas itu? Oh, karena juga dulu waktu di Bait suci di Yerusalem itu, kalau di rumah Tuhan itu tak pernah kekurangan makanan lah, karena setiap hari di sana ada korban bakaran, selalu ada yang disembelih, ada lembu, ada domba. Kalau saya lapar ya karena ada korban bakaran yang bisa juga saya nikmati. Di rumah Tuhan itu kenyang. Apakah hanya sebatas itu ketentraman dan kedamaian? Udah. Tetapi kenapa Daud katakan, aku mau seumur hidupku di sana mendapatkan tempat jika Tuhan izinkan. Kenapa? Karena di rumah Tuhan dia bertahta. Tuhan bertahta di sana. Dan tahta Tuhan itulah yang membuat hatinya damai, yang membuat hatinya tentram. Karena ketika di rumah Tuhan itulah nama Tuhan dikumandangkan, nama Tuhanlah yang disebut, sehingga dia merasa nyaman, sehingga dia merasa baik-baik saja. Mau apapun persoalan yang dia dengar, yang dia alami, yang dia lihat juga, karena nama Tuhan diserahkan di sana, dia merasa baik-baik saja. Dan ini juga menjadi perenungan bagi kita, saudara. Apakah setiap kali mendengarkan nama Tuhan membuat hati kita tentram, damai, dan merasa baik-baik saja? Atau setiap kali kita mendengar nama Tuhan, ya nama Tuhan didengar, tapi tidak ada perubahan dari hati saya. Oleh karena itu, ini menjadi perenungan bagi kita. Hendaklah jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena di sanalah terpancar hidupmu. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang dapat kami terima di minggu ini, di sore ini, dalam persekutuan jemaat-Mu di HKBP Ciputat ini. Engkau menyapa kami, memperkenankan kami untuk mendengar firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu berdiam di dalam diri kami, di hati kami, menguasai pikiran kami. Dan Engkau berkenan untuk membukakan hati kami, sehingga kami diam di dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal diam di dalam diri kami. Sehingga dalam kehidupan ini Tuhan, kami di dalam terang, mata kami terang, kami dapat melihat segala sesuatu yang tidak baik itu di dalam terang firman. Kami memiliki pengharapan, keyakinan yang kokoh seperti Daud. Seberat apapun persoalan, sehebat apapun pergumulan, kami percaya Engkau menjadi pertolongan yang akan menyelamatkan dan membebaskan kami. Ingatkan kami untuk mencondongkan hati kami kepadamu. Segenap hidup kami dan mata kami terarah kepadamu, supaya kami kuat, supaya kami tegar, dan supaya kami selalu senantiasa menantikan pertolongan-Mu. Pelihara hidup kami masing-masing Tuhan, dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik untuk dapat kami nikmati. Tetapi ingatkan kami untuk selalu memakai segala berkat-Mu itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.